Ibu Eli Fatimah, datangnya dari YouTube dan media sosial HNI yang lain ini banyak. Ibu Eli Fatimah bertanya, saya stokis Bu Ira, tapi untuk sekarang stoknya hanya sedikit, bahkan sering kosong, seringnya barang habis, uang pun habis. Nah ini klasik nih ya. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bagaimana cara mengatur manajemen stokis yang benar? Silakan Bu Ira. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Ya, terima kasih Ibu. Masya Allah, tadi sebetulnya sudah saya kupas juga ya. Yang pertama adalah Ibu komitmen untuk memulai kembali bahwa HNI adalah satu-satunya bisnis saya yang hari ini saya percayai, ya. Atas izin Allah, hari ini Ibu dipilih oleh Allah untuk menjadi stokis di HNI. Masya Allah loh. Ada mereka yang punya uang di sana, tidak tergerak hatinya oleh Allah untuk membuka stokis. Banyak. Kenapa sih bukan dia aja, dia pada uangnya banyak loh, tapi kenapa dia nggak jadi stokis ya? Kenapa Allah memilih saya, memilih ibu untuk menjadi stokis? Terbuka mendapatkan hidayah dari Allah untuk menjadi stokis, kan harusnya kita bersyukur dulu ya. Ya Allah, Alhamdulillah, HNI ini tidak mendelete nama saya, meskipun stokis saya odong-odong. Meskipun stokis saya bodong gitu ya. Statusnya stokis tapi produknya tidak lengkap gitu. Alhamdulillah gitu ya, HNI tidak mendelete nama ibu gitu. Bersyukur. Alhamdulillah saya masih semangat ya. Nah, untuk itu teman-teman kita harus detailin dulu nih, apa yang membuat ibu seperti itu? Direfleksi dulu deh ke belakang. Semenjak jadi stokis, apa yang membuat ibu tidak ada barang, tidak ada uang? Kan ibu yang tahu ya. Kemana itu barangnya dan dikemanakan itu uangnya? Tuliskan di kertas ibu, di buku ibu, pengakuan dosa bahwa memang saya minum nggak bayar, suami saya ngambil nggak bayar, saya bagi-bagi ke tetangga, saya bagi-bagi ke saudara gitu. Ya tuh kemana itu semua? Gitu. Anda ratunya, bagaimana Anda memanage bisnis ini? Karena bicara bisnis adalah bicara memanage keuangan. Bicara bisnis adalah bicara kita menggali potensi diri, mengorganisir potensi diri yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini bagian dari terapi-terapi bagaimana kita disiplin terhadap bisnis ini. Mumpung baru stokis ya, belum BC. Kebayang kalau BC produknya ratusan juta. Ini baru 5 juta, Bu. Ayo kembalikan segera. Nah, bagaimana Bu? Ya kembalikan. Dari mana solusinya? Bicara sama suami, atas izin anak, ibu mau mengaktifkan kembali stokisnya. Lalu belanjalah dari uang yang ibu ada hari ini. Lebih baik ibu nabung di produk di etalase daripada nabung di bank. Kita ngarepin apa juga nabung di bank, ya? Nabungnya di etalase dalam bentuk produk halal HNI. Tapi setelah itu, ibu tidak boleh lagi menggunakan sepeser pun produk stokis ibu. Disiplin, karena ibu betul-betul menghargai. Ibu pasti hafal yel-yel HNI ya. Siapa kita? HNI, HNI sukses, 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 gitu ya. Kanan kiri sukses semuanya. Gitu. Nah, apa sih arti sukses? Kita belum bisa sukses ketika kita masih belum bisa mengalahkan ego kita, masih belum jujur sama diri sendiri, masih belum sabar gitu menghadapi ujian yang ada gitu ya. Itu kan bertahap ya Bun, bertahap. Saya doakan mudah-mudahan ibu segera mendapatkan solusinya untuk mengembalikan akar modalnya tadi yang 5 juta. Setelah itu dibuatlah senyaman mungkin di rumah ibu, karena memang rumah ibu ini adalah ada satu stokis di satu daerah itu bagaikan penerang, ada titik cahaya gitu ya, ada penerang untuk umat Islam di sekitarnya. Karena ibu di situ adalah sebagai penyedia produk yang bisa menyehatkan umat Islam, yang mengajak hijrah kepada siapa saja yang hari ini sedang bingung, di mana saya membutuhkan produk yang lebih jelas kehalalannya, di mana nyarinya gitu. Katanya ada produk yang halal umat Islam, tapi di mana? Nah, ayo ibu munculkan kembali bahwa
Rumah ibu dipilih oleh Allah untuk menjadi salah satu rumah di mana menjadi referensi utama produk halal dunia. Waduh, kita bicara dunia loh, bukan bicara RT1, RT2, RT3, bukan bicara itu, bukan bicara Bogor ya, sempit gitu. Kita bicara dunia. Dimana kalau kita di rumah kita aja kita belum bisa menyediakan produk halal dengan baik ya, dengan rapih gitu, memanage keuangan yang masih sedikit ini belum rapi, bagaimana kita bisa menyampaikan kabar gembira ini kepada seluruh umat Islam di dunia ini. Ada produk yang jelas-jelas kehalalan itu sudah ada, pabriknya sudah ada, bahan bakunya, prosesnya, strateginya ya, resort semua ya sudah oke banget. HNI ini pemiliknya dan lain-lainnya udah oke, ibu percaya, ibu trust sama HNI. Hari ini orang menunggu dan pasarnya juga ada, pasarnya ada. Di mana hari ini tetangga-tetangga itu juga nunggu. Saya yakin mereka tuh juga nyari dan nunggu. Tapi karena mungkin belum ada ya, belum ada yang berani, yang rumahnya itu disulap gitu kayak begini, rumah ruang tamunya ya, ganti ruang tamu Anda menjadi seperti ini gitu. Jadi kalau ada orang bertamu itu dia udah langsung ngeliat, apa nih Bu gitu. Ibu nggak perlu banyak bicara, ada brosur, sediakan brosur di meja. Ngopi bareng di ruang tamu, sediakan termosnya, jangan bikin kopi di dapur ya, tapi bikin kopi di ruang tamu. Bagaimana cara ngoceknya, cara guntingnya gitu ya, cara nyeduhnya, cara minumnya gitu. Nah itu yang kita kerjakan, itu mengasihkan banget sebetulnya kalau ibu memang merasa ini bisnis saya, ini bisnis besar. Kalau hari ini ibu akarnya belum lengkap ya, masih banyak minus, produknya nggak lengkap, cara kerja nggak tahu, berarti kita mungkin memang belum merasa memiliki bahwa ini bisnis saya, ini bisnis besar, ini bisnis saya, ini bisnis besar, gitu. Nah, di samping ibu telah menguatkan akarnya, lalu ibu segera deh, ibu menumbuhkan batangnya. Sudah ada 10 jalur di bawah ibu atau 12 jalur biar jadi platinum. Nah, itulah calon batang ibu yang akan ibu kokohkan. Ini mungkin sekali menjawab yang lain ya. 12 batang. Di mana batang ini diberikan nutrisi oleh ibu. Kerja-kerja ibu di situ. 1 bulan saya akan bersama 3 batang saya, 3 jalur saya akan home sharing presentasi di sebuah majelis taklim dalam 1 bulan 10 kali bersama mereka. Gitu. Bagi-bagi tugas. Saya bagian pembukaan, ibu bagian demo produk ya, ibu bagian testimoni. Nanti saya bagian closing deh, gitu ya. Bergilir terus seperti itu. Siapa mereka? Mereka adalah pemakai. Ya mungkin pakainya juga baru sabun, pakainya mungkin baru minum Sevel, tidak apa-apa. Tapi ibu dimulai dari para pemakai itu untuk semangat mensyiarkan, nggak cuma sekedar menyediakan, tapi juga semangat untuk menguasai seputar kampung ibu ya, komplek ibu. Dan ibu jadi jagoan bersama para emak-emak yang lain gitu, yang mereka memang bisanya ngomong cuman, saya senang banget pakai kolagen, tuh pipi saya jadi kinclong misalnya ya, itu begini loh cara pakainya. Meskipun dia hanya ngomong seperti itu, tidak ada masalah. Tapi kita sudah menyampaikan kabar gembira ini kepada umat Islam. Karena bagaimana Islam bisa berkembang, di mana di situ ada produknya, HNI sudah punya produk yang sangat luar biasa, ya. Pabriknya sudah go internasional, ada yang jualnya yaitu ibu gitu. Nah kalau ibu yang jualnya nggak ada produknya gimana bisa dikenal? Yang berikutnya ada menunggu pembelinya, ada produknya, ada pabriknya, ada yang jualnya, ada yang belinya. Lalu yang terakhir adalah ada sistemnya yang mengatur itu semua supaya kita bisa menjalankan bisnis ini dengan rapih, dengan baik gitu, dengan aturan yang jelas. Ada program yang sudah teruji, sistem dan support sistem yang sudah teruji gitu, yang layak diberikan ya, diajarkan kepada mitra-mitra di bawah, mulai dari cara pakainya, mulai dari apa sih manfaat produk ini, mulai dari bagaimana cara menggunakannya ya, manfaatnya apa, bahannya apa, harganya berapa, belinya di mana. Nah, info-info ini yang terus setiap hari disampaikan baik di online maupun di offline. Itu batang-batang yang harus ibu kerjakan, dan ibu tentunya harus punya harapan ya. Tadi yang saya bilang rahasia yang paling pertama adalah mimpinya. Ibu harus punya harapan yang jelas, mimpi yang jelas, yang insya Allah yakin mimpi ini bisa terwujud gitu melalui HNI, karena ibu telah berhasil untuk menguatkan akarnya kembali 5 juta tadi ya. Harapannya adalah dengan produk ini saya akan bisa mensuplai produk ini kepada mitra-mitra di setiap jalur saya. Ini Desember, ini momen yang pas banget teman-teman ya.
di mana ibu-ibu diberi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini nge-zoom di sini, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjadi stokis minimal 5 juta. Dan ada peluang di HNI ini untuk sukses bersama. Lalu yang terakhir ada momen yang tepat. Nah, ini momennya nih. Menutup 2021, pastikan teman-teman semua, Januari Anda sudah tahu, sudah punya program. Januari saya akan home sharing dengan 3 jalur. 3 jalur. Februari dengan 3 jalur lagi. Maret 3 jalur lagi. April 3 jalur lagi. Januari, Februari, Maret, April. 1 bulan 3 jalur. 4 bulan 12 jalur. Insya Allah Anda punya 12 jalur yang tahu bagaimana caranya PCA. Membersamai 3 jalur setiap bulan, ketika 4 jalur, teman-teman sudah punya 12 jalur yang bisa PCA, yang bisa presentasi, ya. Yang insya Allah teman-teman semua, semuanya akan berjalan. Jangan menunggu sempurna dulu, lakukan saja, insya Allah akan sempurna setelah berjalan. Gitu ya. Nah, doa dan harapannya. Jadi harus jelas juga nih, Ibu, Januari saya siapa orang-orangnya di jalur yang berbeda. Terus saya pengen punya bonus berapa di Januari ini. Misalnya 500.000 dulu. Februari 1 juta. Maret 2 juta. Ya. April 4 juta. Insya Allah 5 bulan, 6 bulan, insya Allah 5 juta dapat. Kenapa? Kok bisa dapat? Bu, karena di bulan pertama, kedua, ketiga itu kita lagi membangun pola, lagi bikin pola dulu bagaimana cara kita membersamai mereka. Presentasi sederhana, demo produk sederhana, testimoni sederhana, terus aja. Dari situ insya Allah akan banyak yang berguguran. Ya, cobain aja deh. Akan ada yang, enggak abu, saya. Insya Allah, tapi tetap terus teman-teman fokus aja bergerak. Kenapa? Karena udah ada limitnya, udah terkunci di mindset teman-teman bahwa 6 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, saya harus jadi ED. Gitu kan, mimpi terdekat teman-teman. Selemah-lemahnya, 12 bulan deh, Desember 2022, saya ED, LED. Gitu. Nah, kalau teman-teman dari Januari sudah jelas kerjanya, insya Allah di akhir tahun 2022, nggak cuma jadi ED, tapi LED Prime, LED yang sangat berkualitas. Karena dia punya kerja-kerja yang jelas, detail-detailnya tuh pasti. Insya Allah gerak-geraknya juga akan mengarah ke situ ya. Doa, harapan, dan impian itu penting. Tulis dari sekarang, apa impian Ibu? Berapa bonus yang akan dicapai di tahun 2022? Dari mulai Januari sampai dengan Desember. Ya. Lalu pastikan teman-teman semua bikin jadwal. Karena kalau nggak bikin jadwal, pasti teman-teman nggak akan bikin event. Ini rahasia saya juga ya. Rahasia saya adalah, saya bikin jadwal, padahal belum ada jadwal, belum ada yang minta. Gitu. Jadi kalau ada yang minta jadwal, langsung saya plot, langsung saya masukkan ke agenda jadwal home sharing kita. Tapi kalau belum ada, nih anggap aja kita nggak punya jadwal ya. Januari 2022 saya belum punya jadwal apa-apa, Bu. Nah, berarti teman-teman bikin jadwal dari sekarang. Di bulan Januari itu bikin minimal 10 event dengan 3 jalur yang berbeda, misalnya ya. Atau Senin jalur yang pertama saya, Selasa dengan jalur yang kedua, Rabu dengan jalur yang ketiga, sampai dengan hari ke-6, hari Sabtu adalah saya home sharing dengan jalur ke-6. Nah, hari Minggu saya bikin grand home sharing bersama mereka. Meskipun yang hadir 1 orang, 2 orang, 3 orang, nggak ada masalah. Tapi kita sedang belajar untuk membuat event. Membuat jadwal event. Nah, itulah bunga. Bunga itu adalah jadwal event ya kalau saya ya. Jadi bunga itu kan ya kesannya seperti indah ya, event itu banyak yang datang harapannya ya, terus banyak yang closing gitu. Kenyataannya tidak, nggak ada masalah, perbanyak aja. Karena semakin banyak bunga yang kita buat, insya Allah di antara bunga-bunga itu akan ada yang tumbuh buah di situ. Ya, bunga berguguran nggak jadi buah nih gitu. Tapi bikin lagi muncul lagi bunga, event-event semakin banyak. Dari event ke event, pertemuan ke pertemuan, insya Allah ada yang jadi buah di antara bunga-bunga itu. Apa itu buah? Buah adalah hasil. Ya, hasilnya apa? Omset. Yang omset itu akan berubah menjadi rupiah, menjadi bonus. Karena kita kerja. Di situ ada kerja keras, Bapak dan Ibu, ya, menguatkan batang, gitu. Home sharing bersama mereka itu kerja keras. Ada kerja ikhlas dengan hati kita. Ada kerja cerdas dengan otak kita. Ada kerja-kerja kualitas. Kerja kualitas itu gimana sih, Bu?
Kerja kualitas itu kalau kita sudah home sharing bersama mitra, itu dievaluasi langsung. Tidak menyalahkan, bukan menyalahkan mitra. Kenapa kamu home sharing tadi kayak gitu sih pada saat demo? Harusnya jangan begitu. Tidak seperti itu. Tapi nanti kita akan lebih baik lagi. Yuk, tadi kan kita begini-begini ya. Coba apa yang perlu kita perbaiki ya buat kita home sharing besok gitu ya. Buat presentasi besok, buat demo besok. Evaluasi langsung, jangan ditunda-tunda. Supaya kita bisa lebih baik lagi. Besoknya lebih baik lagi, besoknya lebih baik lagi. Omset tergantung mindset, itu betul ya. Karena teman-teman ketika home sharing presentasi dengan membawa produk seabrek-abrek gitu, semakin rempong bawa produk, semakin banyak produk yang dibawa, insya Allah semangatnya semakin kuat, semakin besar. Beda dengan stokis, mau home sharing bawa produk cuma 500.000, ya, cuma sekantong doang gitu. Itu di sininya di mindsetnya, oh ya namanya juga lagi belajar Bu, belum tentu sih ini juga pada beli. Nah ini hati-hati. Akhirnya ya udah, satu pasta gigi laku juga udah alhamdulillah itu rezeki dari Allah. Karena dia sudah mempersempit, udah menakar omset dia hari itu. Tapi kalau sama mitra nih, banyak kan kita home sharingnya ya, berjamaah bersama mitra-mitra kita yang beda jalur ya dengan Crossline. Sedang mendidik yang namanya bagaimana kita bekerja bersama Crossline gitu. Nah, supaya mereka saling mengisi kekurangan, dan sekali mendayung 2-3 pulau terlampau, sekali kerja, sekali capek, kita sedang mendidik 3 jalur, gitu ya. Itu hasilnya luar biasa, akselerasi akan lebih cepat. Nah, disitulah mereka belajar. Nah, kita sebagai ibunya, sebagai mentornya ya, bagaimana kita bersikap, di situ juga saya belajar. Bagaimana yang namanya keadilan, bagaimana yang namanya menjaga perasaan ya, bagaimana supaya mereka tetap semangat. Hari itu evaluasi dan berikan hadiah kepada mereka. Apa hadiahnya? Berapapun omset yang ada hari itu adalah dibagi kepada mereka. Berapapun keuntungan kita bagi bersama gitu ya. Kita mentor ini kan mereka bukan anak buah kita. Kita ini adalah garda terdepan, siap membersamai apapun yang terjadi gitu. Nah, karena Anda adalah sebagai penyedia produk. Kalau nunggu aja di rumah ya, bonus kios gitu, nunggu siapa yang datang, ya hanya itu saja omset yang akan dibuat. Tapi ketika kita keluar bersama mitra, membangun pasar ya, dan menaikkan level, membantu mitra-mitra kita bagaimana caranya jadi manajer 1.200 poin, bagaimana 1.200 itu habis dalam sebulan. Kalau dirupiahkan sekitar 3 juta misalnya, ayo dalam 1 bulan ini kita punya produk 3 juta, kita home sharing bareng, kita belajar PCA dan home sharing, berapapun yang belanja, itu omsetnya buat Anda. Dia jadi manajer dan dia tahu bagaimana cara presentasi. Jadi nggak cuma sekedar membantu, mengambil jalan pintas, itu juga rahasia, yang tidak rahasia ya, rahasia ada salahnya, mengambil jalan pintas, udah deh, kamu jadi manajer ya, ini saya punya produk nih produknya 1.200 poin, silahkan kamu home sharing, silahkan PCA, nanti ambil aja poinnya. Atau, ya udah nanti saya inputnya 1.200, kamu kerjanya nggak nyampe 1.000, ya udah saya input sekaligusnya 1.200, itu juga jalan pintas. Itu baru dari hal manajer ya. Belum ketika Anda sudah menjadi ED, LED, dan lain-lain, itu akan terbawa nantinya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang akan terbawa. Apa kebiasaan yang dibawa oleh Anda hari ini sampai dengan detik ini? Itulah nasib kita hari ini gitu. Nah, jadi bukan memberikan produk suruh jalan sendiri, tapi kita betul-betul ngajarin. Kenapa saya seneng gitu ngasih betul-betul ditalaki bener gitu ya untuk ini, karena saya dulu pernah ditegur oleh mitra saya. Dulu banget, saya dibilang saya tidak pernah mencontohkan presentasi. Saya nggak pernah diajarin presentasi sama Bu Ratu Ira, jadi saya nggak tahu bagaimana caranya presentasi. Padahal dia ada di grup pembinaan, padahal saya udah bikin event. Setiap dia bikin event saya support, saya mensupport lah ya di situ. Tapi ternyata saya belum pernah mengajarkan dia pembukaan, demo produk secara berurut gitu ya. Terus closing tuh kayak gini, follow up tuh kayak begini, itu secara langsung tuh belum pernah gitu. Secara ini belum pernah. Saya jadi di situ, oh ternyata yang dibutuhkan oleh mitra kita, agen-agen kita di bawah yang tadi sebagai pembeli, sebagai pemakai itu apa sih? Dia ingin dibersamai oleh kita. Terus caranya PCA seperti apa? Demo produk itu diajarin presentasi kayak gimana sih Bu? Gitu. Dari situ akhirnya saya menyadari, oh iya ya, kita nih nggak tuntas gitu ya. Jadi kerja-kerja itu kan nggak cuma kerja keras, kerja ikhlas, ya, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja berkualitas. Kita tuh kadang nggak tuntas, setengah-setengah hasil ilmunya.
Jadi akhirnya adalah bagian-bagian mitra kita yang kita anggap dia sudah paham, tapi ternyata tidak. Berarti kita nggak tuntas ya sama mitra-mitra kita di bawah. Begitu Ibu. Nanti insya Allah pohonnya akan terus bertumbuh, berbuah, dan berbiji.